Perkenalkan, nama saya Indri Soliha, saya dari kelas 2B S1 Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas dari Bu Devi Ika Kurniati Nitya Solihati, Magister Sains Apoteker selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi. Nah, di sini saya mempunyai dua pokok bahasan. Yang pertama adalah azas-azas umum toksikologi. Yang kedua ialah review dari jurnal uji toksisitas. Nah, langsung saja yuk kita ke pokok bahasan yang pertama. Jadi, azas umum toksikologi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kondisi efek toksik, yang kedua ada mekanisme efek toksik, ketiga ada wujud efek toksik, dan keempat ada sifat efek toksik. Jadi, toksikologi ialah ilmu yang mempelajari efek merugikan dari zat kimia, baik saat digunakan atau saat berada di lingkungan, terutama dampaknya pada manusia, baik yang masuk secara sengaja maupun tidak disengaja. Menurut Paracelsus atau Bapak Toksikologi Dunia, yang membedakan antara obat dan racun atau zat yang bukan racun dengan racun adalah dosisnya. Kondisi efek toksik sendiri ialah keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas, absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat beracun dalam tubuh. Kondisi efek toksik meliputi dua hal. Yang pertama, kondisi paparan zat kimia dapat berupa jalur paparan, lama atau kekerapan paparan, saat atau waktu paparan, dosis atau takaran paparan, dan jenis paparan yang berupa akut ataupun kronis. Kemudian yang kedua ada kondisi subjek atau makhluk hidup. Keadaan fisiologi, misalnya berat badan, umur, suhu tubuh, kecepatan, pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, genetika, dan jenis kelamin. Keadaan patologi, misalnya penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Kondisi menentukan ketersediaan biologi zat kimia di sel sasaran sehingga menentukan toksisitasnya. Keberadaan zat kimia dalam tubuh menimbulkan efek toksik melalui dua cara. Yang pertama, toksik intrasel, di mana toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Kemudian, mekanisme efek toksik intrasel yang pertama yaitu sifatnya langsung atau primer. Yang kedua, ada zat kimia atau metabolitnya masuk pada sel sasaran dan sebabkan gangguan sel atau organelnya melalui pendesakan, ikatan kovalen, substitusi atau proksidasi, dan lain sebagainya. Kemudian, mekanisme efek toksik yang kedua ialah toksik ekstrasel, di mana toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran, tetapi dapat berpengaruh pada sel sasaran yang memiliki mekanisme kerjanya yaitu sebagai kelangsungan hidup sel bergantung pada faktor lingkungan ekstrasel untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan pengaturan aktivitas sel. Yang kedua ada gangguan akan sebabkan perubahan struktur atau fungsi sel. Contoh dari zat toksik intrasel yang pertama ada tetrasiklin atau kloramfenikol mengikat ribosom sel. Yang kedua ada antimikroba golongan sulfa dapat menghambat sintesis asam folat. Dan yang ketiga ada radikal bebas sebabkan proksidasi lipid atau protein. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas. Misalnya, perubahan struktural berakibat terjadi perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Perubahan biokimia dapat disebabkan perubahan fungsional. Wujud efek toksik yang pertama ialah perubahan biokimia, di mana wujud efek toksik berupa perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya interaksi zat beracun dari tempat aksi yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misal, terjadi penghambatan respirasi sel, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta gangguan hormonal. Yang kedua ada perubahan fungsional, di mana wujud efek toksik mempengaruhi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya terjadinya anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hipo atau hipertensi, hiperglikemia,
perubahan kontraksi atau relaksasi otot, serta hipo atau hipertermi. Dan yang ketiga ada perubahan struktural, di mana wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural, dapat reversibel atau irreversibel. Terdapat 3 respon histopatologi karena adanya luka sel, yaitu degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Sifat efek toksik dibagi menjadi 2. Yang pertama ada reversibel atau terbalikan, memiliki ciri-ciri bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Efek toksik akan cepat kembali normal. Ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorb, distribusi, dan eliminasi zat racun. Kemudian yang kedua ada irreversibel atau tak terbalikan, memiliki ciri-ciri kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya sama, kemungkinan terjadinya akumulasi efek toksik, dan paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Nah, selanjutnya ada review jurnal. Judul jurnal yang saya gunakan adalah Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Lempuyang Wangi atau Zingiber Aromaticum pada Mencit oleh Murianti Rashid Usmar dan Subahan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran gejala-gejala toksik yang timbul pada mencit setelah pemberian ekstrak dan penentuan LD50 serta histopatologinya. Mencit yang digunakan sebanyak 60 ekor yang dibagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok diberi NaCMC sebagai kontrol dan 5 kelompok diberikan ekstrak etanol lempuyang wangi dengan pemberian dosis berturut-turut mulai dari 0,5, 5, 50, 500, dan 1000 mg per kilogram berat badan mencit. Untuk penentuan LD50 didasarkan pada jumlah mencit yang mati dalam setiap kelompok dalam waktu 24 jam sampai 14 hari. Menurut Santoso 1983, penggunaan obat tradisional di masyarakat masih sangat luas. Bahkan akhir-akhir ini pemerintah menggiatkan penggunaannya, baik melalui anjuran Organisasi Kesehatan Sedunia atau World Health Organization maupun Departemen Kesehatan. Menurut Rini 2011, salah satu jenis tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional adalah lempuyang wangi yang memiliki nama latin Zingiber aromaticum dan termasuk dari keluarga Zingiberaceae. Secara tradisional, lempuyang wangi digunakan oleh masyarakat sebagai penambah nafsu makan, pengobatan penyakit kuning, obat asma, cacingan, dan sebagainya. Dari hasil penelitian terkini, tanaman ini diketahui mempunyai khasiat anti kanker dan dapat mencegah penularan flu burung pada ternak ayam. Menurut Paembonan, pada tahun 1995, efek farmakologi ini diperoleh dari penggunaan rhizomania. Efek farmakologi tumbuhan ini telah banyak diteliti. Di antaranya telah dilaporkan bahwa pemberian jus pada konsentrasi 5% sampai 20% bobot per volume memberikan efek menurunkan kesuburan mencit dengan konsentrasi yang lebih efektif adalah 20% bobot per volume. Sedangkan menurut Wahyuni pada tahun 1997, penelitian lainnya menunjukkan bahwa pemberian suspensi jus rimpang lempuyang wangi 20% bobot per volume selama pemberian 10, 20, dan 40 hari tidak memperpanjang waktu tidur mencit dan tidak mempengaruhi fungsi hati. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek toksik setelah pemberian suspensi ekstrak etanol lempuyang wangi dan penentuan LD50. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran data sebagai dasar dalam menentukan dosis yang aman untuk menghindari terjadinya efek toksik pada penggunaan lempuyang wangi sebagai obat tradisional. Pengamatan dilakukan dengan cara setiap kelompok mencit diambil secara acak. Efek toksik yang terjadi diamati dibandingkan dengan kontrol. Waktu pengamatannya adalah 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180, dan 240 menit. Jadi, total waktu pengamatan adalah 4 jam. Pada perlakuan untuk mengamati efek toksik yang timbul, dilakukan pengujian yang meliputi uji panggung, uji katalepsi, uji urinasi,
uji defekasi, dan uji salivasi. Setelah itu, mencit diamati terus untuk menentukan LD50-nya dengan melihat jumlah mencit yang mati. Pengamatan hispatologi dilakukan pada akhir masa uji, yaitu pada hari ke-15. Pengamatan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara makroskopis dengan mengamati adanya pembentukan jaringan lemak, perubahan warna dan tekstur organ hati, ginjal, lambung, dan usus. Yang kedua, secara mikroskopis dengan menggunakan mikroskop untuk melihat adanya perubahan atau kerusakan struktur histologi pada hati, ginjal, lambung, dan usus. Data efek toksik diambil dari mencit yang memperlihatkan gejala-gejala abnormal setelah pemberian suspensi ekstrak etanol rimpang lempu-yang wangi dibandingkan kontrol. Data LD50 diambil dari jumlah mencit yang mati dan yang masih hidup pada setiap kelompok kemudian ditabulasi. Nah, berikut adalah tabel data jumlah kematian hewan uji 14 hari setelah pemberian oral dosis tunggal suspensi ekstrak lempu-yang wangi, yang menunjukkan gejala kematian mulai terjadi pada dosis 5 mg per kilogram berat badan, yaitu sebanyak 1 mencit. Pada konsentrasi 0,5 mg per kilogram berat badan, tidak ada mencit yang mati. Namun, mencit menunjukkan gejala-gejala toksik berupa peningkatan laju pernafasan, penurunan aktivitas gerak, gejala diare, dan urinasi. Pada konsentrasi 5 mg per kilogram berat badan, gejala yang timbul sama dengan gejala yang timbul pada konsentrasi 0,5 mg per kilogram berat badan, namun lebih besar dan sudah nampak adanya gejala salivasi. Sedangkan pada konsentrasi 50 mg per kilogram berat badan, 500 mg per kilogram berat badan, dan 1000 mg per kilogram berat badan, tidak terlihat adanya gejala toksik salivasi. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka efek yang ditimbulkan semakin besar. Dilihat dari frekuensi gejala toksik yang timbul dari peningkatan laju pernafasan, penurunan aktivitas gerak, gejala diare, dan urinasi, serta banyaknya hewan yang mati pada tiap-tiap dosis. Hal tersebut banyak terjadi dan dipengaruhi oleh semakin tinggi konsentrasi suspensi ekstrak, semakin tinggi dosis, semakin banyak kandungan zat aktif yang terdapat dalam suspensi ekstrak. Sebagaimana diketahui bahwa dosis merupakan hal utama yang menentukan apakah suatu zat kimia tersebut bersifat racun. Dari gambaran hispatologi yang diperoleh menunjukkan ekstrak etanol lempu-yang wangi bersifat hepatotoksik dan nefrotoksik karena menimbulkan kerusakan lebih parah pada organ hati dan ginjal, sedangkan pada lambung dan usus kerusakan yang terjadi kurang dominan. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis uji toksisitas akut ekstrak etanol lempu-yang wangi dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nilai LD50 ekstrak etanol lempu-yang wangi adalah sebesar 866,96 mg per kilogram bobot badan mencit dan dikategorikan toksik sedang. 2. Ekstrak etanol lempu-yang wangi pada dosis 0,5 mg per kilogram berat badan sudah memperlihatkan gejala-gejala toksik seperti peningkatan laju pernafasan, penurunan aktivitas gerak, urinasi, dan diare. Namun pada konsentrasi 5 mg per kilogram berat badan, gejala salivasi baru dapat diamati. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan hispatologi menunjukkan ekstrak etanol lempu-yang wangi bersifat hepatotoksik dan nefrotoksik. Jadi sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun materi mohon dimaafkan. Oh ya, kalian bisa komen di bawah loh biar kita sama-sama belajar. Jangan lupa buat like dan share video ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On the line, ain't no limit when I might shine, might grind. We rolling with it at the right time, right now. Only for the dollar sign. That girl, living now. Swear, leaving now.